Halo teman-teman BK Family, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik. Di libur sekolah kali ini, BK Family berencana untuk liburan di Kota Malang, Jawa Timur. Rencananya, kami akan mengunjungi Gunung Bromo dan Pantai Teluk Asmara yang ada di Malang Selatan. Berbeda dari biasanya, kali ini kami memulai vlog dari kota Surabaya, di mana dari sehari sebelumnya kami sudah datang ke Surabaya untuk mengunjungi keluarga kami yang tinggal di sana. Dan tujuan pertama kami kali ini adalah Gunung Bromo. Rencananya kami akan menginap 2 malam di sana untuk menikmati indahnya Gunung Bromo. Dari Surabaya, kami bergegas menuju ruas jalan tol Surabaya-Malang untuk keluar di gerbang tol Pakis. Untuk selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan dengan jalan non-tol menuju daerah Tumpang. Terus sejauh 1 kilometer. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di gerbang tol Pakis teman-teman. Jadi ini merupakan gerbang tol terakhir sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Bromo teman-teman. Kita lihat berapa. 59.000 teman-teman. Nah, sekarang kita akan melalui Setelah 300 meter, tetap di kanan untuk terus menuju Jalan Raya Ampel Dentol. jalan raya teman-teman. Dari jalan raya Pakis, kendaraan kami terus melaju ke arah timur menuju daerah Tumpang. Lalu kami melewati daerah wisata Gubuk Klaka, air terjun Coban Pelangi, hingga kami memasuki wilayah TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan di sini akses jalan mulai menyempit dengan bagian kiri dan kanan jalan berhadapan langsung dengan jurang, sehingga kami pun harus lebih berhati-hati dan fokus melihat jalan.
Sesekali, kami harus berhenti untuk mempersilahkan kendaraan yang datang dari arah berlawanan melintas terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan di sebagian tempat jalan hanya bisa dilalui satu kendaraan saja. Namun, semua itu terbayarkan oleh pemandangan alam di sepanjang jalan yang sungguh memanjakan mata. Pepohonan rindang, kawanan monyet yang bergantungan di atas pohon, suara burung yang menenangkan, juga tak lupa suhu udara yang mulai turun menambah kesan syahdu yang makin terasa. Setelah berkendara 2 jam dari Surabaya, akhirnya kami sampai di penginapan yang akan kami gunakan untuk menikmati indahnya alam Bromo. Penginapan itu bernama Bromo Hillside, sebuah penginapan yang sudah sangat terkenal dan viral karena menyuguhkan pemandangan Bromo dan Gunung Semeru secara bersamaan. Tujuan Anda Nah, ini sampai teman-teman. Kita di Bromo Hillside, teman-teman. Parkirnya di bawah. Oh iya, nanti kita lihat. Nih, nanti malam kita naik jeep ini nih. Nah, tuh gue jalan tuh gitu. Papa lihat di situ. Papa lihat tuh ada Kita dulu. Gunung Everest. Pak, kalau menginap, Nginap, Iya. nginap langsung sana. oh langsung saya. Rombongan. Enggak, ini aja. Oh, iya. Makasih, Mas. Teman-teman, ini lihat, kita baru sampai di Bromo Hillside. Keren banget teman-teman. Ini kawasan Bromo. Dan ini parkirannya teman-teman. Udah belum Kak? Nah, nanti tadi kita naik pakai si banteng ini. Dari parkiran, tamu penginapan diharuskan melakukan check-in ulang di reception yang ada di dalam restoran. Kita akan menaiki sejumlah anak tangga sebelum sampai ke restoran. Tapi tenang, untuk koper dan semua bawaan tamu, semua akan diangkut langsung oleh petugas hotel ke kamar masing-masing.
Di sini, kami memesan tipe kamar Mahameru M dengan 2 kamar tidur di dalamnya. 1 kamar tidur berisi 2 ranjang untuk anak-anak, sedangkan master room berisi 1 king size bed untuk saya dan istri. Selain check-in ulang kamar, di reception juga kita bisa memesan mobil jeep untuk perjalanan sunrise trip dari hotel ke Sunrise Point yang akan kita tuju dini hari nanti. Untuk kami memilih Sunrise Point Bukit Kingkong sebagai tujuan pencarian sunrise Gunung Bromo. Teman-teman bisa memilih Sunrise Point lainnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Sebagai informasi, Bromo Hillside merupakan sebuah penginapan yang letaknya paling dekat ke kawasan kawah Gunung Bromo. Penginapan ini menjadi titik terakhir untuk kendaraan umum bisa melintas. Selanjutnya, semua wisatawan diwajibkan untuk menggunakan jeep untuk bisa masuk ke kawasan Bromo atau kawasan Ranupane Semeru. Hal inilah yang menyebabkan tingginya antusias wisatawan untuk menginap di sini. Kami pun telah memesan kamar 2 bulan sebelum kedatangan kami. Oke teman-teman, jadi ini kami udah sampai di penginapan Bromo Hillside. Dan ini adalah kamar yang akan kami tinggalin. Jadi di Bromo Hillside ini kami memesan kamar hotel dengan tipe Mahameru nomor 2. Jadi di bagian luarnya ini teman-teman kita bisa lihat kalau berhadapan langsung dengan sapana dari Gunung Bromo ini. Dan ini adalah kondisi di sekitar kamar kami teman-teman. Kita lihat di sebelah kanannya hutan-hutan pinus yang sangat lebat. Sementara untuk di kirinya langsung menuju ke Sapana Bromo. Mari kita masuk buat review bagaimana dalamnya dari Mahameru M2 di Bromo Hillside ini teman-teman. Nah begitu masuk, ini adalah suasana di dalamnya teman-teman. Jadi di bagian kiri ini ada kamar utama. Dan untuk di bagian kiri kita ada kamar, 2 kamar, maksudnya kamar yang kedua. Yang di dalamnya kita bisa lihat teman-teman. Ini di dalamnya ada 2 bedroom. Nah rencananya nanti anak-anak akan tidur di sini buat kakak sama adik. Jadi ini suasananya setengah lingkaran bentuknya teman-teman. Jadi kalau gorden ini dibuka, itu kita bisa langsung ngelihat ke pemandangan Gunung Semerunya, Gunung Bromonya teman-teman. Setelah itu, ini toiletnya teman-teman, kita bisa lihat. Toiletnya seperti biasa, ada wastafel, cermin, dan ini untuk mandi. Dan yang paling indahnya yaitu pemandangan dari bathtubnya teman-teman. Kita bisa lihat di bathtubnya ini bisa langsung melihat pemandangan sapana Gunung Bromo. Ini kalau teman-teman tahu, ini adalah Bukit Teletabis teman-teman. Bukit yang terkenal untuk foto-foto dan video. Bisa kita lihat teman-teman. Indah ya. Jadi sore-sore kita bisa buat air hangat di sini
dan kita menikmati keindahan Gunung Bromo dari sini teman-teman. Indah banget ya. Nah, setelah itu mari kita cek ke kamar utamanya. Dan ini adalah kamar utama dari Bromo Hillside tipe Mahameru. Jadi ada satu king size bed dan ada ornamen hiasan juga di atas dindingnya. Lalu sama juga pemandangannya. Pemandangannya dari kamar utama ini paling the best teman-teman. Jadi ketika kita tidur di sini, kita melihat keluar, itu kita ada langsung balkon dengan pemandangan Sabana Bromo teman-teman. Jadi gimana yang ini suasana balkonnya? Gimana yang review Bromo Hillside-nya? Pemandangannya indah banget, pokoknya seger. Kita lihat ya, luas banget pemandangan Gunung Bromonya yang bisa kita nikmati. Kak, gimana Kak? Penginapannya indah nggak Kak? Pemandangannya indah nggak? Dek, dingin nggak Dek? Dingin nggak? Dingin. Ini suhu udaranya di 20 derajat Celcius teman-teman. Jadi masih sejuk lah, masih bisa dibilang sejuk, nggak terlalu dingin. Ini lihat teman-teman, ini adalah Sabana Bromo yang bisa kita lihat dari penginapan Bromo Hillside tipe Mahameru. Dan yang kami ini adalah tipe Mahameru nomor 2 ya. Lihat, wih, pemandangannya indah banget teman-teman. Wow. Indah nggak Kak Bromonya Kak? Sama sejuk gitu udaranya panas. Karena hari telah senja, kami memutuskan untuk beristirahat di penginapan sambil menikmati indahnya suasana penginapan. Kami gunakan waktu untuk bercengkrama dengan anak-anak sambil menonton TV dan menunggu waktu tidur datang. Kami menyuruh anak-anak untuk segera pergi tidur agar nanti mereka bisa bangun dini hari untuk pergi berburu sunrise di Bukit King Kong. Karena sekarang musim liburan sekolah dan jalur Bromo diprediksi akan sangat padat, maka kami harus berangkat pukul 2 malam agar bisa sampai tepat waktu di Bukit King Kong. Halo teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami. Hari ini pagi tanggal 30 Juni jam setengah 2 pagi. Kita udah siap-siap mau kemana Kak? Mau ke Bromo ya. Kita mau tur pakai jeep. Kayak gimana tadi paginya Kak? Tidurnya Kak? Nyenyak? Dingin nggak? Dingin banget. Dek, siap Dek naik gunung? Tadi tidurnya gimana Dek? Dingin banget gak? Enggak, aman ya. Nah, ini kamarnya udah berantakan nih. Jadi tadi malam Dede tidur di sini, sama kakak tidur di sini. Sementara mama sama papa di kamar lainnya teman-teman. Kita lihat teman-teman, ini pagi-pagi. Pagi buta, kita lihat pemandangan di luar. Oh, indah banget ya teman-teman.
Kita lihat ada awan, lautan awan di atas langit-langit. Keren banget suasana teman-teman. Jadi kemarin pun kita bisa lihat sunset di daerah sini teman-teman. Sunrise-nya insya Allah nanti kita lihat di Bromonya teman-teman. Mari teman-teman ikutin kami jalan-jalan hari ini ke Bromo. Kita pergi naik jeep, kita lihat sunrise, terus kita main di pasir, daerah pasirnya Bromo teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami teman-teman. Wih, ini lautan jeep yang menuju ke Bromo. Bapak lihat Ya, bola lampu bulannya. karena ini musim liburan, jadi jeepnya banyak banget ya. Lihat, penuh banget jalan menuju ke Bromo. Gak tahu jeep yang kita pakai yang mana. Kak, mau kemana kita kak? Bromo. Mam, gimana, siap menuju Bromo mam? Siap. Dingin nggak? Belum sih. Belum terlalu ya? Belum terlalu. Dek, dingin nggak dek? Nah, kita tunggu ya teman-teman, jeep mana yang akan bawa kita ke Bromo. Kita lihat banyak banget teman-teman jeepnya menunggu antrian ke Bromo. Dan lihat teman-teman, ini adalah Bromo Hillside. Dilihat dari depan teman-teman. Iya. Akhirnya, jeep yang ditunggu pun datang. Sebuah jeep yang berwarna merah siap mengantarkan kami menembus dinginnya malam menuju Sunrise Point Puncak King Kong. Dan jeep pun melaju perlahan berbaris beriringan melalui jalanan sempit Gunung Bromo, menyajikan suasana menegangkan karena kami merasa jalurnya terlalu kecil ditambah hamparan jurang dan tanjakan curam menyambut kedatangan kami di Gunung Bromo. Selain jalur lintasannya, rasa dingin yang makin menggigil dan debu yang terasa kian tebal menambah tantangan lain di perjalanan kami ini. Dan tak terasa diperlukan waktu 2 jam hingga kami sampai di daerah Bukit King Kong. Perjalanan kami lanjutkan dengan berjalan kaki menuju warung King Kong untuk memesan minuman hangat sambil menunggu sunrise datang. Nah, ini kita udah sampai di Bukit King Kong. Gimana yang perjalanannya dari bawah ya? Aduh, nggak kuat dingin. Kak, dingin banget nggak kak? Jadi ini kita jam berapa nih ya? 4:30. Kita mau nunggu sunrise di Bukit King Kong. Kata guide-nya sunrise-nya jam 5 sampai setengah 6. Yang kerasa dingin banget yang bagian mana? Iya, iya. Segelas susu hangat pagi itu terasa benar-benar nikmat, membantu menghangatkan tubuh kami dari rasa dingin, serta menghilangkan rasa ngantuk yang masih terasa di ujung mata.
Hingga tak terasa, sunrise pun datang, ditandai dengan berpendarnya warna jingga di ujung cakrawala yang menandakan matahari akan mulai muncul menerangi kawasan Gunung Bromo. Sungguh sangat beruntung kami pagi itu karena alam Bromo memberikan kami pemandangan yang sangat indah tanpa kabut, sehingga kami bisa melihat semua keindahan kawah Bromo, Gunung Batok, hingga Gunung Semeru pun masih jelas terlihat dari puncak Kingkong ini. Yang lihat sini. Ya. Dadah. Untuk mendapatkan pemandangan yang lebih indah, kami pun berjalan ke daerah yang lebih tinggi hingga wujud indah Bromo pun terlihat lebih jelas, menampilkan pemandangan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Rasanya tak salah memang kami memilih Bukit Kingkong sebagai sunrise point yang kami tuju. Karena selain akses yang tidak terlalu sulit, terutama untuk kami yang membawa anak kecil, pemandangan yang terlihat pun sungguh sangat indah dan estetik, memanjakan mata kami yang memang telah lama penasaran dengan keindahan Gunung Bromo ini. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan dari Bukit Kingkong, kami pun bergegas turun untuk mengunjungi tujuan wisata Bromo lainnya, seperti lautan pasir, pasir bersisik, dan juga Bukit Teletubbies. Sembari turun, kami pun tak lupa mengabadikan momen yang indah ini dengan mengambil foto dan video untuk menjadi bekal kenangan dan sebagai bahan untuk kami upload di media sosial kami. Cause paradise is wherever we make it. Untuk mengunjungi lautan pasir dan berbagai sabana Gunung Bromo, kami harus kembali menggunakan jeep yang tadi kami pakai yang setia menunggu kami di parkiran ketika kami berburu sunrise tadi. Lautan pasir berada tepat di bawah Gunung Bromo dan Gunung Batok yang tadi kita lihat dari Bukit Kingkong. Di sana, kembali kami mengambil foto dan video sementara anak-anak sibuk bermain pasir dan pergi mengelilingi sabana menggunakan kuda. Sementara sabana Bukit Teletubbies tempatnya sedikit terpisah dari Bromo, di mana Bukit Teletubbies berada sangat dekat dengan penginapan kami, sehingga bukit ini menjadi tujuan wisata petualangan jeep kami sebelum pulang ke penginapan.
Nah, teman-teman, ini kita ada di Bukit Teletabis, atau orang sini bilangnya Sabana Watu Gede. Ini sepertinya sabana paling indah ya, kalau dibandingin dengan sabana-sabana lain yang tadi kita lihat. Di sini masih hijau, bukit-bukitnya masih hijau, masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang berwarna hijau. Karena kalau di sabana yang lain tadi kita lihat rumput-rumputnya udah mulai mengering, udah mulai habis, mungkin karena kemarau juga ya. Mari kita explore lagi Bukit Teletabis ini, teman-teman. Anak-anak pun terlihat menikmati dan nyaman berada di Bukit Teletabis. Mereka duduk berdua bercerita akan miripnya bukit ini dengan apa yang mereka lihat di serial TV Teletubbies. Hingga matahari pun menjadi semakin terik dan kami mengajak anak-anak untuk kembali ke penginapan untuk beristirahat. Dan kami berencana untuk melanjutkan jalan-jalan di sekitar penginapan di sore hari nanti setelah anak-anak bangun dari istirahatnya. Sesampainya di hotel dan selesai membersihkan diri, anak-anak langsung terlelap tidur siang sementara kami berdua menghabiskan waktu dengan bercengkerama di balkon kamar, sambil menyantap makanan ringan dan menikmati indahnya pemandangan yang terlihat dari balkon kamar. Dan di sore hari, setelah anak-anak bangun dan perut kami pun sudah terasa lapar, kami memutuskan untuk pergi keluar kamar untuk mencoba jajanan yang ada di luar penginapan yang dijajakan oleh warga sekitar penginapan. Lihat. Kita lewat sini aja. Durian. Lihat. Lihat ini. Wah, ininya taman bunganya indah banget. Mana? Oh iya. Durian apa ubi cilembu, Kak? Kita jauh-jauh dari Bandung ke Malang sini, ke Bromo. Ternyata di sini ada juga ubi cilembu, teman-teman.
Ubi Cilambu goes to Bromo, ya Kak? Durian apa ini Mas? Lokal malam. Durian makal ya. Nah, kita baru coba nih durian lokal Malam. Biasanya nyobain durian Bangkok. Kan durian Kak. Gimana ya rasanya durian Malang? Bedanya apa sama durian Bangkok ya? Durian Thailand? Lebih dingin? Enggak. Nah, makanya di Bromo Jadi teman-teman nih, sore-sore ini di Malang enaknya ya kita makan bakso Malang. Dede juga, kakak sama mama makan bakso Malang. Mari makan teman-teman, nikmati bakso Malang. Bakso Pak Jani. Ini tak terakhir. Setelah puas menyantap manisnya durian Malang dan gurih serta nikmatnya bakso Malang Pak Jani, kami pun melanjutkan jalan-jalan kami di sekitar penginapan hingga waktu maghrib memanggil untuk menutup episode wisata kami hari itu. Dan di malam itu pun kami hanya menghabiskan waktu di kamar untuk menunggu kantuk dan pergi tidur agar pagi esok kami bisa bangun dengan segar dan siap untuk melanjutkan perjalanan kami ke tujuan wisata kami selanjutnya. Ini kondisi anak-anak masih tertidur pulas kecapeannya selama 2 hari menginap di Bromo Hillside, jalan-jalan ke Bromo, jalan-jalan di sekitar penginapan. Lihat adik teman-teman, terlihat sangat masih kecapean ya, masih ngantuk. Dan ya itu ya teman-teman, kalau kita memilih ruangan atau tipe Mahameru M, jadi ada pemisah antara ruangan untuk anak-anak dan juga orang tua. Jadi kami memilih kamar ini tujuannya yaitu bisa anak-anak bisa tidur masing-masing sehingga mereka juga bisa merasa puas, merasa punya privacy sendiri berdua, mendekatkan hubungan emosional antara kakak sama adik. Dan ruangannya juga sangat luas teman-teman. Ini lebih luas dari kamar utama teman-teman. Dan kemarin kalau sore juga teman-teman, kalau sore ini kita melihat sunset dari sebelah sini teman-teman. Nah dari sini kita bisa melihat sunset. Ini katanya dari Gunung Arjuno teman-teman. Jadi di depan kita bisa melihat sunrise kalau di tipe Mahameru, dan untuk di pemandangan belakangnya kita bisa melihat sunset dari
Gunung Arjuno, teman-teman. Nah, ini anak-anak masih tidur, teman-teman. Kita biarin aja dulu karena mereka masih kecapean, teman-teman. Teman-teman, jadi kita mau pergi sarapan di Bromo Hillside Restaurant. Ya kayak ya teman-teman, Gunung Semeru masih menjulang gagah. Dan ini pemandangan lembah. Lihat di sana kota Malang yang sangat cantik sekali, ditutupi sedikit kabut. Suara-suara burung berkicau dan hutan-hutan pinus. Kak, indah ya, Kak? Indah banget ya, Kak? Nah, lihat teman-teman. Keren. Bisa kedengeran nggak suara burung, teman-teman? Indah banget. Jadi kita akan pergi sarapan. Sarapan di sini termasuk ke paket penginapan, teman-teman. Jadi begitu menginap sudah termasuk paket makan pagi atau sarapan. Untuk berapa orang ya? Berempat ya. Full coverage. Malang. Sudah kembali naik tangga. Kembali berolahraga. Kakak pakai jaket 2, Kak? Ini pemandangan dari restoran Bromo Hillside yang menghadap Gunung Semeru, teman-teman. Sarapannya di sini aja sambil berjemur, boleh nggak? Ini lihat teman-teman. Oh iya. Nih kita bisa lihat Gunung Semeru, teman-teman. Puncak Mahameru terlihat jelas dari sini, teman-teman. Ya kan? Dan ini Gunung Arjuno. Nah, ya. 4 kali meletus katanya, Kak. Jadi kita tadi sempat nonton di YouTube sejarah Gunung Bromo, teman-teman. Jadi Gunung Bromo ini awalnya adalah gunung tengger yang tingginya hampir sama dengan Semeru, sekitar 4.000 mdpl. Namun setelah 4 kali meletus, sekarang tersisa Gunung Bromo di 2.772 mdpl, teman-teman. Dan juga Gunung Batok ya. Ini suasana restorannya, teman-teman. Tempat kita. Nah, dan di atas ini adalah 360. 360, jadi kita bisa jalan-jalan di atas, berkeliling sambil memandang suasana sekitar Bromo Hillside ini, teman-teman. Nah, ini jalannya yang kemarin menuju Bromo dan Ranupane, Semeru. Hari kita makan pagi, sarapan, teman-teman. Ya. Ini tempat makan sarapannya, teman-teman. Oh, di sini bapenya. Kita ambil makanannya dulu, teman-teman. Sarapan pagi pun terasa begitu nikmat, dengan pilihan menu makanan yang lezat, ditambah pemandangan sekitar resto yang cantik,
membuat nafsu makan kami naik dan anak-anak pun makan dengan lahap. Setelah sarapan, kami sejenak duduk di luar resto untuk melihat pemandangan serta menikmati dinginnya udara Bromo serta mengakhiri perjalanan kami di Bromo. Ya, teman-teman, hari ini kami akan check out dari Bromo Hillside untuk berpindah penginapan ke destinasi kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua telah mengikuti perjalanan kami di Bromo. Semoga perjalanan ini bisa menjadi inspirasi rencana liburan keluarga teman-teman semua.